Oke, kita bahas soal, ini adalah soal ujian tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun lalu itu mata kuliah ODE adanya di semester ganjil. Ini adalah soal ujian tahun lalu. Kalian jangan berharap ujiannya seperti ini ya, karena bentuknya project. Oke, kita kerjakan yuk satu-satu. Ada yang mau coba nggak? Ini saya copy aja ke file baru ya. Saya copy ke file baru. Ada yang mau coba ngerjain nggak? Nih, nomor 1. Ini orde berapa, teman-teman? 1. Orde 1. Ini orde 1. Kenapa ini kecil? Saya siapkan Excel. Siapa ini? Didimus. Didimus. Silakan Didi, mau pakai metode apa? Kalau saya tanya mau pakai metode apa, misalnya kalian mikir, emang bisa pakai metode apa, Bu? Ini bisa aja idenya kalian hari ini dan besok beda ya. Ketemu soal serupa, kalian mengerjakan hari ini dan besok, itu idenya bisa beda. Kayak teman-teman, Didimus katanya mau pakai separabel. Diapain Didimus kalau pakai separabel? Dipisahin dulu. Dibikin dy dx sama dengan y kuadrat pangkat min 2x min 1. 2x min 1. Oke, lanjut. Setelah itu diapain? Habis itu yang y kuadratnya dipindahin ke bawah itu, ke dy Pindah per ke y kiri. kuadrat. Pindah ke kiri. Saya salah. Setelah ini ya, y kuadrat. Sama dengan, terus? Pangkat 2x min 1 dx. Dx. Kemudian? Integralkan yang kiri ya. Kemudian integralkan yang kanan. Oh, ini kebetulan bisa sendiri karena cepet ya. Ya, silakan ini, Mus. Hasil integralnya jadi apa? Yang kirinya min 1 per y. Min 1 per y, betul. Sama dengan? Sama dengan 2x ya. Bentar. Yakin? Benar. Hati-hati. Pakai metode apa nih di mus ngerjainnya ini kita? Jadi integral pangkat 2x min 1. Pangkat 2x min 1 per 2. Oke, kenapa ada per 2-nya coba di Dimus? Dari mana ada per 2? Kira-kira di Dimus maksudnya gini nih. Kita asumsikan bahwa pendengarmu atau saya tidak paham. Kenapa muncul setengah? Jadi seolah-olah kita mereview kembali kalkulus basicnya nih. Kira-kira kalau misalnya temanmu bertanya, dari mana muncul setengah? Itu di Dimus kira-kira pakai apa? Permisalan itu. Ya, pakai permisalan ya teman-teman yang lain selain di Dimus. Jadi, gimana cara ngerjain F pangkat 2x min 1? Itu kita pakai substitusi ya, pakai permisalan. Dimisalkan U-nya sama dengan 2x min 1. Dengan permisalan tersebut, otak-atik pakai metode substitusi, pada akhirnya akan dapat setengah ini. Di Dimus ada yang kurang nggak? Plus C. Plus C. Kalau sampai sini selesai atau belum di Dimus? Belum. Kenapa belum? Soalnya. Kenapa soalnya? Ada syaratnya nggak di Dimus? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada syaratnya, harus sampai solusi umum atau sampai solusi khusus? Solusi umum. Oke, ini umum atau khusus? Ini umum. Umum. Jadi udah selesai belum? Udah. Kalau teman-teman misalnya ada yang mau menyangkal, Bu belum selesai, emang kenapa? Boleh nggak sih dibikin menjadi Y sama dengan boleh? Maksud saya, sampai sini pun udah ada solusinya. Tapi kalau Anda mau menuliskan dalam bentuk yang lain, itu tidak masalah sama sekali. Ya, misalnya, Didimus terima kasih, boleh di-mute lagi ya. Misalnya, kalian mau bikin menjadi Y sama dengan gitu ya, negatif 1 per. 1 per siapa? 1 per ini semua, boleh. Nggak masalah. Kan sama aja. Ya, dikalikan 2 gitu ya, dikalikan 2 per 2 atas dikali 2 bawah dikalikan 2 boleh. Jadi sebetulnya banyak cara.
Seandainya ini pilihan ganda, mungkin kalian memang perlu mengotak-atik bentuknya sampai bentuknya menjadi ada yang sama dengan di pilihan ganda, kayak pakai quizzes minggu lalu ya. Tapi selama soalnya adalah essay dan seterusnya, ya berarti jawabannya bisa bebas. Ya, bisa beda-beda. Oke, ada pertanyaan untuk yang nomor 1, simpel ya. Simpel. Yuk, coba kita ke nomor 2. Nomor 2, ini orde berapa teman-teman? Orde berapa nih? 1. 1. Siapa yang mau coba jawab? Kira-kira ini pakai cara yang mana ya? Linear tahu mungkin, Bu. Pakai linear, dicoba boleh. Siapa mau coba jawab? Sini mau coba jawab. Boleh. Nah, yang linear ini agak panjang, jadi sini nggak jawab sendirian ya. Di atas, Bu, nama saya. Ah, di atas? Oke. Yuk, lanjut. Apa, Sin? Gimana Sin kalau linear itu? Harus dijadiin bentuk Y aksen. Ya, aksennya harus, koefisiennya harus berapa, Sin? Boleh ada cos-nya nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, kalau gitu, harus dibagi cos semuanya ya nggak? Iya, harus dibagi Oke, cos jadi apa, semua. Sin, kalau dibagi cos semua? Ya, aksen plus Bukannya min, Bu. Oh, enggak deh, bisa. apa? Y aksen ditambah 3Y min 1 Lanjut. dikali seper cos kuadrat. Seper cos kuadrat itu saya buat tulis sekan kuadrat kan? Boleh Ya. kan? Oke. Sama dengan 0. Kayak gini nulisnya udah bener belum? Maksudnya bukan udah bener. Nulisnya pasti bener ya. Cuma maksudnya untuk kebutuhan linear ODE, bentuk seperti ini udah pas belum? Atau perlu Belum. diotak-atik? Belum. Perlu diotak-atik lagi gimana? Berarti jadinya itu dikali pelangi dulu. Kalian suka sekali pelangi itu apa sih sebenarnya pelangi itu? Hah? Saya bingung. Berarti 3Y Pelangi itu gimana maksudnya? Ini Y. dikali ke dalam, Bu. 3Y. Oh, kenapa dibilangnya kayak pelangi? Dari Lanjut. SMA, Bu. Jadi ya ingatnya min. Oke, minus? Ini? Sekan kuadrat X. Oke. Bentuknya udah sesuai dengan linear, udah belum? Belum. Udah. Yakin? Tapi masih yang sek kuadrat X-nya pindah ke kanan. Iya, betul sekali. Ya teman-teman, kalau misalnya Anda mau pakai rumus jadi langsung, itu memang harus sesuai persis ya. Jadi memang harus bentuknya di otak-atik supaya kan nggak salah rumus. Oke. Setelah ini rumusnya diapain? Saya lupa ngasih rumusnya yang mana. Apakah dicari P-nya dulu atau langsung rumus jadi? Saya kadang-kadang ngajar pakai 2 tipe nih, 2 metode. Kadang di kelas ini pakai yang mana, di kelas lain pakai yang mana, walaupun berujung dengan rumus yang sama. Di kelas ini saya ngajar gimana? Apakah langsung Y-nya dikasih, pangkat integral bla bla bla, atau ditekan dulu PQ-nya, atau pakai R? Di kelas ini pakai apa saya ngajar? Pakai PQ atau PR? PQ dulu dulu. PQ, oke. Berarti PX ya. PX-nya apa? X-nya berarti Tekan 3 kuadrat ini ya, 3 ya, oke. Lanjut. Oh, nggak bisa. Oh ya. Dan QX sama dengan sekan kuadrat. Oke. Dari sini saya waktu itu ngajarnya langsung rumus Y sama dengan E pangkat integral PX atau nyari dulu integral PX, saya nanya dulu. Ada yang masih ingat? Cari integral dulu. Cari integral dulu. Berarti kamu stop sampai di integral ya, Cindy? Integral H kali ya? Saya pakai H nggak waktu itu? Atau pakai apa? Integral? Iya, H sama dengan integral PX dx. Oh ya, oke. PX Sama dengan berarti integral dari 3 sekan kuadrat X. Berapa hasil integralnya, Sin? Ada yang tahu hasil integral sekan kuadrat?
Ada yang mau bantu Cindy? Silahkan, ada yang mau bantu? Ayo, ingat nggak, Sin? Titan ya, Bu. Tangan, siapa nih? Kan ya Bu jadinya. Siapa tadi yang bantu jawab? Saya, Bu. Saya tuh siapa? Robert. Hah? Robert Pratama, Bu. Huber apa Hubertus? Robert Pratama itu nomor Oh, 6. Nobert. Nobert. Oke, sip. Thank you. Ini ada 3 tan X ya. Nggak perlu plus C ya. Karena ntar terakomodasi oleh rumus berikutnya. Oke. Siapa yang mau sebutkan rumusnya? Enggak, saya ajarin. Yang sebutkan rumusnya. YX sama dengan E pangkat min H. Gitu ya. Kemudian, ya. Ini integral. Dari siapa? Dari E pangkat H. Kemudian PQ, pakai Q ya. Q dx. Siapa yang mau kerjain ini? Sama dengan Pak, jangan Cindy lagi. Ada yang mau ngerjain nggak? Pangkat 3 tangan X. Gitu ya. Integral. Ini saya copy. Siapa yang mau ngerjain? Jangan takut salah. Pangkat 3 tangan X. Tangan X, kemudian Q-nya diganti dengan secant kuadrat X. Siapa mau coba? Saya coba deh, Siapa nih? Felix. Felix. Namanya Felix cuma satu kan ya? Felix Prima doang kan? Ya, Bu. Oh, ada yang lain. Oke, Felix. Gimana Felix? Pertama dimisalin dulu tuh dx-nya jadi 3 tan X. Oke. Apa yang mau dimisalkan tadi? Felix bilang? 3 tan X ya di DU. 3-nya mau masuk apa enggak? Masuk aja, Bu. Masuk, boleh. 3 tangan X. Kalau gitu berarti DU per DX-nya 3 tan X. sama dengan hati-hati. U-nya 3 3 tangan. 3 secant kuadrat X. Ya. Jadi kalau gitu yang ini yang Felix punya, ini bisa kita sederhanakan. Ini Y ya, YX sama dengan ini bisa disederhanakan menjadi ini diganti pakai U. Kemudian dx-nya diganti pakai du per apa ini? 3 secant kuadrat X. Kok du sih? Ya. Nah, gini. Bisa semua? Ini boleh saya coret. Coret. Ini juga dicoret. Yang bawah. Jadi gimana, Vel, kalau gitu jawabannya? Jadi apa, Vel? Sepertiga pangkat 3 tan X. Sepertiga pangkat 3 tan X. Karena kenapa, Vel? Integralnya pangkat U terhadap DU jadinya adalah? Pangkat U. Ya, ini teman-teman Felix tuh maksudnya gini ya, teman-teman maksudnya Felix gini. Felix karena langsung cepet. Karena udah bisa. Integral pangkat U dari DU adalah pangkat U itu sendiri. Tapi karena soal kita dalam X, maka kita nggak boleh ngejawab dalam U. Jadi harus dikembalikan ke dalam X. Jadi U-nya itu adalah 3 tangan X. Makanya kenapa Felix tadi bilang adalah sama juga pangkat 3 tangan X. Tapi ada sepertiganya di depan. Jadi sepertiga, kalau yang pangkat 3 tangan X ini muncul dari yang depan, kalau sekarang yang mau saya tulis, itu muncul dari integral yang belakang. Jadi ada 2 kali. Seperti ini. Dan bisa disederhanakan jadi apa, Felix? Ini ada kekurangan nih. Di sini kan harusnya plus C ya. Ini harusnya plus C. Di sini juga harusnya ada plus C. Di sini juga ada plus C. Bu, itu rumusnya X itu tuh plusnya jadi hilang atau gimana sih, Bu? Plusnya Yang mana ya? Bentar. Yang mana yang hilang?
Itu rumusnya S kan pangkat minus H ditambah kan? Oh, ini bukan tambah. Oh, itu bukan tambah. Ya, kayaknya saya kelebihan tadi. Itu tadinya tanda apa namanya? Tanda left, garis left kurung. Tadi saya salah kayaknya. Itu nggak ditambah ya, dikali ya rumusnya ya. Gitu. Ada lagi yang kurang pas? Nah, ini plus C. Gitu. Ya, sampai sini udah selesai. Kalau kalian mau sederhanakan, misalnya menjadi 1/3 E pangkat 6 tangen X, ya, kemudian ditambah dengan konstanta dikali E pangkat 3 tangen X juga boleh. Tapi so far sampai sini selesai. Ibu, Tapi, oh ya, kenapa sini? Ibu, Kenapa, Sin? ini pangkat, ini bukannya pangkat min 3. Itu minusnya kagak ada ya, Bu? X. Kenapa? Oh, minusnya Ada hilang minusnya. ya? Kok Ini minusnya minus, ini minus. hilang? Salah itu mah. Bener, Dari Sin. atas. Ini pakai minus, ini pakai minus, ini pakai minus ya. Ya, betul. Terima kasih. Jadi kalau disederhanakan jadinya bukan seperti yang saya sebutkan tadi, melainkan 1/3 gitu ya, ditambah konstantanya saya ganti jadi A supaya nggak salah paham karena ada C/3 dikalikan ini semua ya. Betul tadi teman. Thank you sudah diingatkan. Dah benar? Ada lagi pertanyaan? Kira-kira udah sampai sini udah beres belum? Kalau dibikin C/3 tuh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau dibikin C/3 nanti pada saat mencari solusi khususnya kita jangan jalan masing-masing. Ya, jalan masing-masing nanti ketemu hasil yang sama juga. Ya, oke. Ini belum selesai teman-teman. Kenapa? Karena di sini diberikan syarat. Ada Y pi per 4 sama dengan 4/3. Jadi, kalau misalnya kalian hanya mengerjakan sampai sini, otomatis poinnya enggak full. Ya, karena kita punya syarat. Ini saya copy dulu ya. Ini adalah YX kita. Tadi kalau siapa aja yang mau pilih menjadi C/3, maka jangan ikutin saya, kita jalan masing-masing, nanti di hasil akhir solusi khususnya akan sama. Solusi khusus diperoleh dengan cara menginput syarat. Syaratnya adalah Y pi per 4 sama dengan 4/3. Ya, jadi ini saya ganti dengan pi per 4. Pi per 4. Kemudian ini juga saya ganti dengan pi per 4. Oke. Kemudian ini semuanya harus sama dengan 4/3. Siapa mau cari A? Berapa tangan pi per 4? Siapa mau coba jawab? Anda mau coba jawab? Siapa nih? Saya deh, Bu. Siapa nih? Kevin, Bu. Kevin Jonathan. Kevin. Oke. Silakan Kevin. Jadi apa, Vin? Apa yang harus Itu saya lakukan? jadi itu jadi 1/3 ditambah E pangkat min 3. Pangkat min 3 karena tangan 45 pi per 4 sama dengan 45 ya. Betul, Iya. 1. Tuh. Jadi itu selanjutnya? Selanjutnya apa lagi? Terus Apa yang jadinya E pangkat min 3 sama dengan 1 Oke, karena sepertiganya pindah ke kanan. ke kanan. Oke, 4/3, 1/3, 3/3 jadinya 1. Maka diperoleh A-nya berapa? A-nya sama dengan E pangkat 3. E pangkat 3, betul sekali. Nih, tadi yang mau pakai C/3, jawabannya pasti akan sama. A sama C-nya akan berbeda, tapi pada saat di solusi khususnya sama. Kevin, jadi solusi khususnya apa dong? Solusi khususnya ya. Jadi 1/3 ditambah Yang ini ya? Iya. Oke. Adalah ini. A-nya diganti dengan 1/3 dengan E pangkat 3. E pangkat 3. Bisa digabungin nggak, Kevin? Bisa, Bu. Jadi min Jadi 3 apa? tangan X ditambah 3. Oke. Jadi ini teman-teman tinggal di copy. Ini
pangkatnya tinggal 3, min 3. Gitu ya, Kevin ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kevin, terima kasih sudah membantu. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Gampang ya, ini kalau ujiannya kayak gini langsung beres ya. Tapi enggak, tetap aja ujian kayak gini, kalau nilai jelek mah jelek aja ya, ada aja yang jelek. Bisa sampai sini? Aman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut nih. Nomor 3. Oke, nomor 3 ini adalah salah satu aplikasi dari ODE ya. Jadi saya punya rangkaian RLC, ya ada hambatan, induktansi, dan ada hambatan, induktor, dan konduktor. Kemudian voltase inputannya itu saya bikin menjadi fungsi. Nah, mungkin selama ini gini, kemarin saya tidak sempat kan ya, bukan tidak sempat sih, memang tidak membahas rangkaian listrik karena yang aplikasinya akan menjadi soal untuk project yang kalian akan browsing sendiri ya. Misalnya saya punya rangkaian listrik, kemudian kalau mungkin selama ini Anda belajar fisika, saya nggak tahu Anda belajar fisika sejauh apa, tapi so far seingat saya belajar fisika sampai saya kuliah tingkat 1, fisika dasar, itu saya selalu diberikan, kalau di fisika itu rangkaian listrik itu selalu diberikan suatu konstanta. Maksudnya adalah arusnya konstan, voltase yang diinputkan ke dalam rangkaian juga konstan, jadi tidak berubah setiap waktu. Jadi voltasenya akan selamanya 500 volt, akan selamanya 100 volt, akan selamanya 300 volt, dan seterusnya. Tapi sepertinya, kenapa saya bilang sepertinya? Karena saya tidak pernah belajar fisika yang lebih advance, tapi kalau di matematika ini ada, saya yakin di fisika juga pasti, di fisika yang advance pasti ada. Hanya saja saya bukan orang jurusan fisika, makanya saya nggak dapat itu. Tapi saya bisa bilang bahwa saya yakin 80% bahwa di fisika yang advance akan belajar seperti itu. Karena di matematikanya ada. Apa yang mau saya bilang sebetulnya? Jadi voltase itu ternyata tidak sesempit dengan apa yang kita pelajari di fisika dasar. Jadi kalau selama ini kita mengenal voltase itu harus selalu inputannya konstan, maka sekarang kita bisa ubah-ubah nih voltasenya. Ya, berubah-ubah terhadap siapa? Terhadap waktu. Ya, terhadap waktu dia berubah voltasenya. Emang dalam real case-nya ada, Bu. Ya, kalau saya sih mikirnya, karena saya ibu-ibu, jadi yang saya ingat adalah rice cooker. Kalian kalau beli barang elektronik, suka nanya nggak sih? Atau misalnya mau beli AC pengen yang low watt. Itu low watt tapi lama dinginnya. Tapi misalnya ada yang wattnya gede banget, tapi hanya cepat dingin. Itu kan sebetulnya ada wattnya. Dan watt itu kan dengan daya. Daya itu kan adalah daya voltase kali arus kali T ya. P sama dengan V kali I kali T gitu ya. V-nya voltase, I-nya arus, T-nya waktu. Nah, kalau saya bikin rice cooker nih, kalau AC nggak terlalu kelihatan, saya nggak ngerti ya. Kalau rice cooker kelihatan nih. Buat kalian perempuan atau nanti bapak-bapak juga kan kalau bikin nasi nggak jadi menurunkan harga diri ya untuk bikin nasi. Ya, kalau bikin rice cooker itu sebetulnya rice cooker ada dua fungsi. Pertama untuk bikin nasi, anak nasi dari dia beras dikasih air, terus setelah itu, nah kalau kalian perhatiin rice cooker, tanya habis kuliah saya tanya ke ibu Anda ya, kalau nasinya udah matang, kalau nasinya belum matang, masih proses memasak, itu lampu rice cooker warnanya merah. Tapi kalau dia udah matang, airnya sudah habis, kalau udah matang, dia nggak lantas jadi mati. Dia berubah lampu warna hijau. Artinya dia prosesnya hanya menghangatkan. Kalian tahu bahwa sebenarnya dalam proses rice cooker tersebut, watt yang dipakai ketika ketika memasak nasi dan ketika memanaskan itu wattnya berbeda. Gitu. Kalau wattnya berbeda karena tadi watt bergantung pada voltase dan juga arus, maka voltase bisa kita main-mainin sebetulnya. Jadi voltasenya itu bisa kita buat bergantung terhadap waktu. Gitu. Jadi berupa fungsi. Nggak mungkin jadinya rice cooker itu dari awal, dari lampunya merah ke hijau, itu voltasenya sama. Belum tentu. Karena wattnya juga berbeda. Gitu. Jadi saya berpikir sebagai orang awam. Ini nyimpen rumus ini, Bu, daya sama listrik. Daya Dimain-main jadi sama seru juga. listrik. Ya kan P sama dengan V kali I kali T kan ya, bener nggak sih? Ya, terus habis itu saya gali lagi ke dalam. Seru aja main-mainin Kamu suka gitu. fisika ya, Van? Kamu suka Iya. fisika ya, Van? Ini sama Iya, Bu. saya, TOS ya.
Oke, jadi teman-teman sebetulnya apakah melulu di fisika? Enggak juga, kebetulan aja Ivan tertarik dan kebetulan aja saya juga tertariknya di fisika. Tapi kalau misalnya mungkin kalian bertemu dengan dosen lain yang ODE yang sukanya sama biologi, mungkin dia ketemunya bakteri, gitu ya, itu bisa aja. Nah, proyek yang nanti disampaikan apa, Bu? Lebih ke fisika atau lebih kemana? Saya udah coba-coba cari di internet. Jadi saya itu pada saat membuat proyeknya, saya juga iseng cari di internet. Jangan sampai saya cari topik yang ternyata kalau di browsing di internet nggak ada. Gitu. Jadi saya sudah memastikan bahwa topik-topik yang saya share untuk ujian proyek nanti sudah saya pastikan semua bahannya ada di internet. Jangan sampai saya hanya membayangkan bayangan saya seharusnya aplikasinya ada di topik A, ternyata pas nyari topik A di internet nggak ada. Gitu ya. Nah, itu saya udah cari-cari di internet. Nah, jadi teman-teman kembali ke rangkaian listrik ini, jadi voltase yang diinputkan ke dalam rangkaian listrik itu bisa fungsi, bergantung pada waktu. Jadi nggak melulu 200 volt, tapi bisa berubah-ubah, bergantung waktu. Nah, kalau voltasenya berubah, oh ya, sebelum ngomongin setelah itu, kita ngomongin dulu. Resistor atau hambatan di lampu, itu berarti konstan, harus konstan ya, karena kalau hambatan setahu saya nggak bisa berubah. Kapasitor juga, satu kapasitor dia C-nya berapa udah fix. L juga udah fix. Jadi masing-masing konstanta R, L, Ini yang dan seri kan C. Bu kayak gini, bukan paralel. Dia bentuknya seri. Ini seri, ini seri. Betul, ini seri. Dan dia menggabungkan antara RC sama. Tapi dulu seingat saya waktu saya kuliah belajar fisika, enggak. Saya belum belajar sih yang gabungan antara RC sama L. Kalau saya taunya R doang, C doang ya. Dulu saya Nah, di SMA kalau belajar Bu, ini kelas 12 udah gabung begini. oh gitu? Waduh, zaman kamu sama Saya zaman bukan saya kayak udah gini beda. soalnya, beda. Tapi Oh, beda. angkanya udah dikasih semua datanya. Ya, karena kalau di SMA kayaknya nggak akan mungkin dikasih yang berupa fungsi. Jadi pasti dikasihnya berupa konstanta. Ya. Nah, lanjut nih. RC sama L-nya konstanta. Jadi dia mau Anda mengamati kapanpun, konstanta RC sama L akan tetap sama. Tapi kalau mengamati E, dia akan berubah. Itu namanya kalau sesuatu yang berubah terhadap variabel lain namanya fungsi. Ini fungsi. Otomatis kalau E-nya berubah, fungsi E-nya berubah, maka akan berpengaruh terhadap I juga. Ya, simpelnya adalah, kalau saya cuma ngomongin R, V adalah I dikali R. V adalah I dikali R. Ya, berarti kalau misalnya V-nya berubah-ubah, sedangkan R-nya tetap, otomatis I-nya harus berubah, wajib. Nggak mungkin kalau rumusnya V sama dengan I kali R, R-nya tetap, I-nya tetap. Karena kalau R-nya tetap, I-nya tetap, dijamin V-nya tetap juga. Padahal V yang saya inputkan di sini adalah V yang fungsi. Jadi I-nya fungsi. Dengan otak-atik segala macam, kalau dulu ini saya jelaskan ya di angkatan atas saya jelaskan dari mana dapat rumus ini sama hanya kayak Anda dapat pegas massa, MG segala macam dapat dari mana. Kali ini saya nggak jelaskan karena proyeknya kalian lebih banyak tentang aplikasi. Jadi aplikasinya saya rasa cukup lah sampai kemarin ya. Saya dapatkan ODE-nya berbentuk seperti ini. Bahwa LI double aksen dengan I-nya adalah arus, tambahkan dengan RI aksen, ditambah I per C sama dengan E aksen. Ingat ya, bahwa yang didapatkan bukan E, bukan voltase, tapi merupakan turunan dari voltasenya. Ini aksen itu maksudnya I terhadap fungsi T kan Bu? I per T. Iya, semua terhadap T. Oke. Jadi kalau kita inputannya E-nya terhadap fungsi terhadap waktu, pasti dijamin I-nya juga fungsi terhadap waktu. Baik. Coba saya tanya, ini order berapa? 1 atau 2? 1 Bu. Yakin, Van? Coba lihat baik-baik. Bentar Bu, saya lihat lagi. ODE order berapa? Order itu apa sih teman-teman? Ayo ingat kembali ODE itu apa? Tingkatan berapa? Tingkatan apanya? Bentar, ingat-ingat dulu. 2 ya. Order 2. Siapa nih yang jawab 2? Irvin. Siapa? Irvin. Kevin? Irvin. Kenapa 2 Irvin? Oh, dari I-nya itu petiknya 2. I-nya petiknya 2, aksennya 2. Jadi ini adalah order 2. Irvin, ini homogen atau non homogen? Sabar. Homogen atau non? Dia itu kayaknya non homogen kayaknya. Non homogen. Kenapa non homogen? Nah, kata Ricky non homogen. Kenapa Rick non homogen, Rick? Siapapun kenapa non homogen?
Aduh, pengen bersihin jadi Tidak garing. sama dengan 0 ya, Bu? Karena ini ada fungsinya tidak sama dengan 0. Betul sekali ya. FT-nya itu nggak sama dengan 0, ada fungsinya. Makanya kenapa dia non-homogen. Yuk, kita inputkan satu-satu ya. L. L-nya berapa? 0,1. 0,1. I. Double aksen. Ditambah R. R. Ini 11. Udah satuannya udah satuan SI ya. Udah saya bikin. Kalian nggak ribet. Jangan hitung-hitung lagi. Kemudian tambah 1 per C. 1 per C. 0,01. 1 per ini. Jadi 100. 100. Ya. 100 I. Sama dengan adalah mana ini ya? Iya, 110. 110 Vin. 2 pi Tapi T. Saya lupa nih. Ini mungkin kita pakai yang bawah nih. Itu 60,2 PT atau 2 koma, Bu, PT. maksudnya? Bukan, Oh. titik. Ini yang Oh, bawah titik, ini. oke. Yang bawah ini udah saya convert ke radian. Nah, sekarang saya tanya, enaknya pakai yang mana sih? Nanti kita lihat tengah jalan ya. Saya juga lupa nih dulu gimana. Oke, kita pakai ini dulu. Nah, habis itu saya sederhanakan ya. Jadi ini adalah ODE order 2 yang non homogen. Salah. Oke. Enaknya dikaliin dulu semua sama 10 ya. Habis Iya, biar enak. 110. Ini 1000. Oke. Yuk, langkah-langkah untuk yang non homogen. Siapa yang ingat? Step pertama apa ya? Untuk non homogen. Silahkan. Siapa yang masih ingat step pertama? Bu, yang kanan nggak dikaliin. Iya dikali dong harusnya. 1100. Betul. Step pertama siapa yang masih ingat? Cara mencari solusi yang non homogen? Karakteristik. Bukan. Iya, cari persamaan karakteristik itu berarti mau cari apa? Mau cari solusi homogen. Cara nyari solusi homogen itu tadi betul, caranya pakai persamaan karakteristik. Siapa tuh yang lewat persamaan karakteristik? Didimus. Didimus. Mau lanjut Didimus? Enggak. Nah, Didimus jangan dulu lanjut lagi ya. Didimus. Oke. Yang lain, Didimus sudah bantu pakai persamaan karakteristik katanya. Karena mau cari solusi homogen. Ada yang bisa bantu? Persamaan karakteristiknya apa? Abaikan dulu solusi non homogen ya. Siapa? Yang bisa? Siapa yang mau? Atau mau pakai spin wheel? Boleh deh, Bu. Siapa nih? Siapa nih? Ayo, siapa dulu? Ada suara perempuan dan ada suara laki-laki. Saya nggak dengar nih. Saya deh, Bu. Ya udah, Yuli ya. Iya, Bu. Yul, nanti saya kalau ketemu kamu nggak hafal muka, Yul. Harus ngomong dulu, Yul. Harus ngomong dulu baru tahu ngeh. Oh, ini Yulia gitu ya. Oke ya. Jadi gimana, Yul? Itu R pangkat 2 ditambah 110 R. Oh ya, 110 R. Lanjut. Ditambah 1000. Oke, bisa difaktorkan? Apa? 100 R tambah 100. Apa tadi? Iya, dalam kurung R tambah 100. Oh, R100 duluan. Oke, lanjut. R ditambah 10. Iya. Sama dengan 0. Jadi solusinya apa, Yul? R-nya min 10 sama min 100. Oke, jadi YH-nya? YH-nya C1 ya?
Iya, C1 Mm-mm. E pangkat min 100 min 100 T Iya benar. ya, Heeh. Terus? ditambah C2 Mm-mm. kali E pangkat min 10 T. Ya, betul sekali. Terima kasih Yuli ya, boleh di-mute lagi. Nah, ini Ya. teman-teman, solusinya. Karena step pertama memang cuma nyari solusi homogen. Step yang kedua, siapa yang ingat? Step kedua ngapain? Siapa yang ingat? Step kedua. Tebakan YP ya, Bu? Tebakan YP. Siapa yang jawab nih? Jeremy, Bu. Jeremy. Jeremy mau jawab? Iyalah ya. Boleh deh. Nebak YP berdasarkan apa sih, Jeremy? Lihat dari itu, Bu, bentuk yang Bentuknya mana? trigono atau eksponen atau polinom gitu. Oke, berarti kalau dari sini, dari mananya, Jeremy? Dari yang 1100 sin Ya, 377. betul sekali. Jadi tebakan Jeremy apa? Kalau saya punya 1100 sin 377 dan segala macam. Berarti jadi 1100 sin YP-nya. 377. Ya. Perlukah pakai 1100-nya? Perlu nggak? Nggak usah ya, Bu, jadi C1 ya? Usah. Jadi berapa nih? C1 C3 sin. ya? Oh iya, C3. Karena udah sin kepake 377 T 7T. Masih ditambah kurang nggak? C4 Nah, gitu. Lanjut. cos 377 T. Kenapa ada cos-nya? Coba sampaikan ke teman-temanmu, Jeremy. Kenapa kamu bilang ada cos-nya? Ntar teman kamu ada yang nanya. Itu kan cuma sin doang. Kenapa jadi ada cos? Itu dari catatan ya, Bu. Catatannya. Oke, memang betul ya teman-teman, kata Jeremy catatannya saya pernah ngasih. Jadi kalau sin itu tebakannya harus sepaket, sepasang sin dan cos ya. Oke, terima kasih Jeremy sudah bantu untuk menebak. Siapa yang ingat step ketiga? Step ketiga ngapain sih? Ada yang mau coba bantu? Step ketiga ngapain? Siapa nih? Substitusi bukan sih, Bu? Apa? Substitusi Ya, substitusi. bukan sih? Tapi ini Cindy ya? Iya. Cindy jangan dulu lah, Sin. Jangan dulu lah ya. Saya hanya membantu, Bu. Ya, oke. Tuh, kata Cindy, sini sudah membantu. Katanya boleh pakai substitusi. Ada yang mau coba nggak pakai substitusi? Ada yang mau coba nggak? Yuk, coba. Siapa nih? Brian. Brian. Wait, Brian. Brian bukannya udah jawab tadi ya hari itu? Atau belum sih? Lupa. Oh, belum. Silakan, Brian. Jadi gimana nih, Brian? Kalau mau substitusi berarti kamu harus punya apa, Brian? Oh, YP sih kita ganti pakai I aja ya. Ini kelihatan banget saya refleksnya pakai Y-ian. Padahal kita ngomongin arus I. Nah, gitu. Terus saya pikirnya ngapain nih, Brian? Cari turunannya dulu. Oh, oke. Betul sekali. Jadi walaupun Cindy bilang teman-teman mau substitusikan, sebenarnya saya mau nanya, jadi substitusi itu mau ngapain? Ternyata Brian sudah ingat duluan. Jadi kita skip dulu yang ketiganya ya. Kita ikutin apa kata Brian dulu, katanya harus turunin. Kalau ada yang bertanya kenapa pakai turunan, Bu, nanti akan terjawab di step ketiga. Silahkan. Jadi apa? 377 jadi oh ya 377 C3. Oh iya, ini copy aja ya. Ini jadi apa tadi? Cos ya? Oke, lanjut Brian. Yang itu minus 377 sin. Minus 377 terus sin. Ya. Cuma sampai turunan pertama atau gimana? Kedua juga. Kedua juga. Kenapa sampai turunan kedua, Brian? Karena di soalnya ada turunan pertama sama kedua. Karena di soalnya sampai orde kedua, turunan kedua ya. Oke, ini jadi apa? Nggak usah capek ngitung lah, Brian. Kita pakai gini aja. Ya. Jadi ini apa nih? Minus sin. Minus. Ini diganti jadi sin. Oke, lanjut. Yang ini pangkat 2 juga. Oke. Sama cos. Ya, udah. Terima kasih, Brian. Nggak jadi sampai step 3 ya. Step 3 biarin aja. Teman-teman, Brian ini sudah membantu mencari turunan pertama dan kedua. Karena step 3 ini tadi kata sini adalah substitusi IP ke ODE.
Jadi ODE yang kita punya ini saya lengkapi pakai P. Ini juga pakai P. Nah, ini juga pakai P. Ya, pakai P. Siapa yang mau coba input kan? Substitusi kan? Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Saya deh, Bu. Siapa nih? Moses. Moses itu namanya Moses doang ya? Mana? Nih. Iya, Bu. Ya, silakan Moses. Gimana Moses? Tapi IP-nya diganti ya Moses ya? Sama ini? Ganti Moses yang belakangnya. Panjang ya. Kemudian apa lagi Moses? Ini ya? Iya. Ganti pakai ini. Lanjut IP. Diganti pakai ini. Lanjut Moses, coba perhatikan dulu baik-baik. Perhatikan dulu, lihat baik-baik. Suku apa aja yang muncul Moses? Sin 377T sama cos 377T. Ya, betul. Hanya ada 2 suku teman-teman yang muncul ya. Sin 377T. Kemudian sama cos 377T. Oke. Yang sin apa nih Moses? Moses dan teman-teman yang lain itu perlu mendatakan. Yang sin di ruas kiri muncul apa, di kanan muncul apa. Ya Moses muncul apa aja nih? Minus 377 pangkat 2, C3. Lanjut Plus, dengan? Minus 377 kali Ini ya? 110. Ya. Ini dikali 110 ya? Iya. Lagi? Tambah 1000 C3. Sama dengan 1100. Sama dengan? Oke. Untuk yang cosnya silahkan. Minus Ada yang kelewatan ya Moses ya? Iya kayaknya. Ini. Teman-teman yang lain coba koreksi saya sama Moses ya kalau ada yang salah kurang. Kemana lagi Moses? Tambah Ini ya? 377. Iya. Kali 110. Plus ya? Tambah 1000. Ditambah? Bentar. Ini bahaya ini. Salah nulis dikit. Bingung lihat angka. Tambah mana? C4 ya? Iya. 1000 C4. Oke. Sama dengan 0. 1000 C4 sama dengan 0. Ya, karena tidak ada cos ya teman-teman. Betul sekali. Yuk, kita sederhanain dulu lah Moses. Gabungkan C3-nya. Bisa nggak? Nah, ini Moses dan teman-teman, kalau saya tuh malas ngitung, ini saya bikin gini. 1000, itu aja ya. 377 pangkat 2. Minus ya. Mana sih? 1000, bentar, saya salah lihat. 1000 dikurangi. Gini maksudnya. Itu ya. Untuk yang C berapa? C3. C3. Kemudian ini ya. Ini. Sama dengan 1100. Ini saya enter aja. Yang ini. Yang bawah. Dapatnya apa Moses? Sederhanain. 377 kali 110 C3. Ini ya. Terus tambah 1000 ya. Iya, 1000 kurang. 1000 dikurangi 377 kuadrat. Ini C4. Nah, gitu ya. Sama dengan berapa? 0. Iya, 0. Dah. Gitu. Coba ada yang bisa disederhanain enggak? Ini 1100. Ini karena nggak ada yang bisa disederhanain. Jadi ini kalau lihat angkanya juga sebetulnya enggak memang terlihat nampak seolah jelek, tapi kan sebetulnya ini sama ya. Ini 37710, ini juga 10110, 377. Jadi ini boleh dikali silang, iya enggak?
Ya, Moses boleh di-mute ya. Moses boleh di-mute dulu. Nah, ini saya bikin ini persamaan A. Yang ini adalah persamaan B. Jadi kalau sama saya itu sebetulnya nggak perlu sampai ngitung detail, nggak apa-apa. Yang penting kan tahu prosesnya. Yang tahu prosesnya diapain. Jadi saya biarkan aja dalam bentuk seperti ini. Ya, yang A dikalikan siapa? Misalnya saya mau menghilangkan C3. Ini saya copy ke bawah. Supaya saya gampang lihat. Dikali ke bawah juga. Ya, mau hilangin siapa duluan? Mau C3 dulu boleh, mau C4 dulu juga boleh. Misalnya saya mau menghilangkan C3. Jadi yang di atas dikalikan 110,377. Saya copy ya. Saya kalikan ke depan. Saya kalikan juga ke sini. Jadi otomatis ini jadi kuadrat. Ini juga jadi kuadrat. Itu. Yang ini dikalikan 110. Nah, ini. Yang bawah dikaliin siapa? Yang bawah dikalikan 1000 min 377 kuadrat. Nih. Itu. 1000 min 377 kuadrat. Jadi otomatis ini kuadrat lagi. Itu. Ini sama kan? Ini C3. Ini C3. Jadi A sama B boleh dikurangi. Ya. A dikurangi dengan B. Akan menghasilkan C3-nya habis. Yang bersisa adalah ini. Dikurangi ini. Ini akan sama dengan yang belakang. Perlu dikaliin nggak, Bu? Enggak. Karena ujian saya kalau onsite nggak boleh pakai kalkulator. Jadi biarkan begini aja. Ya, jadi C4-nya apa, teman-teman? C4 sama dengan, jadi yang bikin pusing sebetulnya Anda sendiri. Ya, Anda sendiri, saya nggak pernah mengharuskan untuk menghitung. Oh, bagi dengan ini. Kurangi dengan ini semua. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Udah selesai. C4-nya. C3-nya tinggal di input aja. C4 sudah dapat, C4 di input ke sana, dapat C3-nya. Ya, C3-nya dapat, maka solusi khususnya untuk IP ini tinggal mengganti dengan C3 dan C4. Kalau C3 sama C4 dapat, otomatis dapat apa? Maka step keempat, bukan step keempat, dapat solusi umum dulu. Solusi umum diperoleh, solusi umumnya adalah I sama dengan IP ditambah IH. IH. Gitu. Ya, IH-nya apa? IH-nya yang di atas tadi ini dikopikan ke bawah. Ditambah dengan ini. Nah, gitu. Ya, C3 sama C4 tinggal diganti oleh ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Hitung-hitungannya saya pasrahkan pada Anda. Bisa ya? Oke. Yang nomor 4. Ini typo nih dulu berarti. Sempat direvisi. Nah, ini ya pangkat 4, turunan ke-4. Gimana nih kalau ini? Ini orde berapa, teman-teman? Orde berapa ini? Orde 4. Orde 4. Homogen nggak? Homogen atau non-homogen? Homogen. Homogen, karena 0 ya. Jadi cepat caranya. Siapa mau bikin persamaan karakteristik? Ada yang tahu persamaan karakteristiknya? Siapa nih? Alisa. Silakan Alisa. Jadi apa?
R Alisa, pangkat 4 Alisa suaranya diperkeras ya. ya. R Ya. pangkat 4 Lanjut, minus 9 R pangkat 2 lanjut. minus 400 R sama dengan 0. Yakin pakai R? Hati-hati. Oh enggak. Pakai. Kenapa enggak? Y-nya cuma 1. Y-nya nggak ada aksennya. Kalau R itu untuk Oh, adanya ya. aksen, ya kan? Coba faktorkan jadi apa, Alisa? Sebentar. Faktor yang paling kalau misalnya bingung karena R pangkat 4 yang sederhananya bingung gimana, faktor yang satu step lebih sederhana aja, nggak usah yang paling sederhana banget. Ini kita step by step aja, Alisa. Oh, di faktorin aja jadi R kuadrat. Ya, gitu. R kuadrat, lalu? Dikali R kuadrat minus 9. Yakin? Ini berapa ininya? Oh. Ini apa? R kuadrat minus berapa? Ini saya belum beres, Alisa. Kenapa saya bisa tulis begini, Alisa? R kuadrat minus sesuatu atau plus sesuatu. Di sini juga ada R kuadrat minus sesuatu atau plus sesuatu. Kenapa? Ya karena kebetulan di sini muncul R pangkat 4, lanjut ke R pangkat 2, lanjut ke R pangkat 0. Lain hanya kalau di sini muncul R pangkat 3 dan R. Mungkin kita harus pakai Horner dengan cara menebak terlebih dahulu salah satu akarnya. Tapi kalau yang munculnya adalah R pangkat 4, R pangkat 2 min 400, maka sebetulnya teman-teman boleh pakai pemisalan. Jadi yang dimisalkan adalah R kuadrat. Jadi P misalnya jadinya P kuadrat min 9P min 400. Cari deh akarnya. Bisa nggak Alisa? Coba. Ya Daniel, maksud saya itu ya barusan yang Daniel bilang kalau misalkan R kuadrat jadi variabel lain boleh. Cuman kalau saya karena udah terbiasa mungkin ya Daniel, jadi udah coba langsung R kuadrat gitu. Coba Alisa misalin dulu jadi P R kuadratnya. Coba Alisa dapat apa? Pemfaktorannya. Silakan. Udah dapat? Udah dapat kah? Ada yang ngechat nih. Baca. Ya, min 25 sama 16 Yohanes kata. Yohanes membantu ya. Yohanes yang mana sih? Yohanes Amadeo. Yohanes, mic-nya rusak Yohanes. Ini Yohanes. Daniel Chandra juga jawab tuh. Yohanes kok namamu nggak ada Yohanes? Ada yang bisa lihat nama Yohanes? Oh ini. Sama Daniel. Daniel mana nih? Daniel Chandra. Daniel. Yuk. Cobain Alisa udah dibantuin sama tetangga lagi bangun rumah berisik. Oke, Alisa udah dibantu sama Daniel sama Yohanes. Coba Alisa tinggal lanjutin aja ya. Jadi ini adalah 16, 25 dulu. Ini adalah 16. Coba deh, 16 ke 25 kan 400 ya Alisa. Terus, sorry ini plus. Plus ya? Dan min 25 plus tambah kan min 9. Nah Alisa dari sini diperkecil lagi coba Alisa. Jadi apa Alisa? R-nya jadi apa aja? R Plus 5. Oke, R1-nya 5. Lanjut. Sama min 5. Min 5. Lanjut lagi, 4 R3-nya? Sama 4 sama minus 4. Yakin? Hati-hati Alisa. Alisa. 4 apa? sama 4. 4 sama? 4. Yakin Alisa? Coba. R kuadrat plus 16 sama dengan 0. Jadi R kuadratnya apa, Alisa? R kuadrat tambah 16 sama dengan 0. Jadi R kuadratnya adalah min 16 tuh, kata Alvin. Ya nggak, Alisa? Min 16 bukan Alisa. Min 16. Iya kan, bener nggak sih? Coba Alisa. Kan kalau ini Alisa sama dengan 0, berarti kan ini sama dengan 0, Alisa. Atau ini sama dengan 0, betul nggak? Iya.
Nah, jadi kalau R kuadrat plus 16 sama dengan 0, R kuadratnya apa, Alisa? Iya. Min 16 kan, benar kata Alvin. Jadi kalau kata Alvin R kuadratnya min 16, berarti R-nya berapa, Alisa? Imaginer. Imajiner, berapa imajinernya? Plus minus Plus berapa? minus 4i. Plus minus 4i. 4i. Oke, terima kasih Alisa, Alvin, Yohanes, Daryl, dan lain sebagainya. Oke, kalau kita punya R-nya kayak gini nih, R1, R2, R3, R4, siapa yang mau tebak solusi homogennya? Dan memang cuman ditanya solusi ininya ya, kenapa mikir homogen? Memang ini homogen ya, jadi langsung aja. Solusi umumnya adalah, siapa yang mau jawab? Y, X boleh, YT boleh ya. Siapa yang mau coba jawab nih? Untuk X-nya, ada yang mau coba jawab? Hasilnya apa? Silahkan. Siapa yang mau coba jawab nih hasilnya? Mau spin wheel nggak? Tapi namanya udah jawab, akan saya remove. Sambil Boleh nunggu bantu ya. nggak, Bu? Oh, iya, Cindy mah udah sering. Nggak mau asin? Lagi kaki nih sama Cindy nih. Jangan lusin. Jeremy tadi udah ya, udah jawab. Oke, ada yang mau nggak sambil nunggu muter spin wheel? Johan, bukan, Didimus juga udah sering jawab. Yuk, siapa mau coba? Kristianto, ada nggak Kristianto? Kristianto, ada nggak? Saya lihat tuh di meeting. Ada nggak sih teman-teman di meeting? Kristianto, adakah? Atau ada yang mau coba jawab? Belum ada ya, kayaknya Kristianto ya. Ya, ada ya. Ya, nggak ada Kristianto ya. Nggak hadir. Ada yang mau jawab nggak? Alvin udah jawab ya. Jadi Alvin saya remove. Ayo jangan kelamaan nunggu. Yulia juga udah. Siapa yang mau coba jawab nih? Daripada saya muter-muter ketemu orang yang itu lagi. Andre? Ada Andre? Andre harusnya ada sih, di partisipan ada. Andre, ayo Andre, mana tunjukkan bahwa kamu standby depan laptop Andre. Mana Andre nih? Andre, Ada Bu di chat tadi dia bilang. ada. Oh, ini ada ya sih pada. Andre, mau coba jawab Andre? Nggak apa-apa, coba jawab sebisanya via layar chat, sebisanya kamu menulis. Mudah-mudahan saya ngerti apa yang kamu tulis ya. Boleh silakan Andre di chat. Kira-kira kalau Andre punya ini R1-nya adalah 5 min 5 dan plus minus 4i. Jadi ya X-nya apa Andre? Silakan Andre. Oke, betul sekali. Kok Aulia yang jawab jadinya? Mana Aulia? Aulia. Tapi yang Aulia jawab itu baru untuk yang pertamanya aja ya Aulia ya. Jadi baru untuk R1 sama R2 belum lengkap teman-teman. Siapa yang mau melengkapi jawaban Aulia? Jadi teman-teman Aulia baru menjawab bagian R1 dan bagian R2-nya. Yang mau menjawab lanjutannya siapa yang mau jawab? Andre mungkin mau coba jawab? Atau siapa yang mau melanjutkan? Niklaus, C3 cos 4X. Iya, betul sekali Niklaus. Niklaus, mana Niklaus?
Ya, betul sekali Nikolaus sudah melengkapi ya. Jadi, karena di sini ada bagian imajinernya, maka tinggal dijumlahkan dengan yang bagian imajiner case 3 ya. Yaitu kita pakai cos 4X. Ini pakai kasus yang mana, Bu? Perasaan nggak ada yang cos begini. Adanya E pangkat dikali cos sama sin. Iya, betul. Bahwa yang sin dan cos seharusnya pakai E pangkat. E pangkat siapa? E pangkat bagian realnya dari ini. Tapi kita di R3 sama R4 ini nggak ketemu bagian realnya, nggak ada. Jadi E pangkat 0. Makanya langsung ke cos sama sin. Ya, terima kasih semuanya sudah bantu jawab. Ada Listriari ini juga ya. Listriari ini udah bantu duluan jawab ternyata. Oke, Listriari dapat juga deh. Gitu teman-teman ya. Nah ini udah. Sekarang nomor 5. Nah nomor 5 ini Laplace, transformasi Laplace. Siapa yang tahu transformasi Laplace-nya apa? Bentar Bu, itu C4S nggak dikasih C4 nya? Pakai C4 betul. Ini Dimus bukan? Irvin. Yap. Oh Irvin. Kok Irvin jadi beda suaranya? Yuk. Kalau nggak pakai earphone soalnya. Oh, nggak pakai earphone. Yuk lanjut, Laplace transform nih. Ini bisa banyak orang. Siapa yang mau Laplace transform untuk 4T kuadrat? Siapa yang mau? Hasil Laplace untuk yang 4T kuadrat. Boleh nyontek tabel. Jadi apa tuh? 4. Yang T kuadrat jadinya apa? Hasil Laplace-nya siapa mau? Andre Giovanni udah ada di chat ya. Mau coba jawab Andre? 8S per 3, Bu. Siapa nih? 8 per S3. Ya. S pangkat 3. Siapa nih? Erwin, Bu. Erwin? Iya. Gitu dong, Win. Ini Erwin ya, Erwin Mulyadi kan? Iya, Bu. Iya. Erwin Bu. nih. Yuk, Win. Jadi apa, Win? 8 per S pangkat 3. Kenapa kamu bisa jawab 8? Win, Dari jelaskan. tabel Laplace-nya itu pakai yang N apa sih ini? N tanda seru per S pangkat N plus 1. Oke, N-nya berapa, Win? N-nya itu 2, Bu. Oke, coba kerenan dikit. Kita nggak kenal tanda seru kalau di matematika. Tanda seru itu apa, Win? Apa ya, Bu, namanya? Lupa Apa itu. coba? Kamu mah sudah tingkat berapa ini masih nggak tahu. Tanda seru, terus saya tanyain di sidang loh. Faktorial, Bu. Faktorial. Nanti kamu nggak lulus ujian loh. Kalau di sidang nggak tahu tanda seru itu apa. Hei, iya. Kalian orang matematika harus tahu ya. Kalau nggak ketemu sidang yang ujinya saya, awas aja. Masa nggak tahu itu faktorial? Ya, Win ya. Oke. Ya, ini benar bahwa kata Erwin di sini ada T pangkat N. T pangkat N itu hasilnya adalah N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Ya, N faktorial itu 2 faktorial, 2 dikali 1. Karena ada 4 di depannya, makanya ada 8. Lanjut, terima kasih Win. Siapa lagi yang tahu Laplace dari E pangkat 3T? Siapa yang bisa? Siapa yang mau? E pangkat 3T? Ada nggak? Daniel hari ini lagi sering jawab. Nanti sesi kedua siapkan vocabnya ya. Delvian? Ada Delvian di sini? Delvian? Kayaknya ada ya ngechat. Oke, Delvian, coba dicek catatannya Delvian. Kalau E pangkat 3T itu hasil Laplace-nya apa, Delvian? Apa, Delvian? Boleh dicek di tabel Laplace-nya. Jadi apa, Delvian? E pangkat 3T. Jadinya apa? 1/3 minus E kah? Oke, bentar. Bukan. Hati-hati. Oh Andre nih yang jawab. Bukan, Re. Coba silakan Andre boleh jawab, Delvian boleh jawab, atau yang lain ada yang mau jawab? Enggak nih. 1/S-3 Daniel. Waduh, Daniel jangan sering-sering jawab. Daniel hari ini. Daniel mana nih? Daniel Chandra ya? Daniel Chandra mungkin di stop dulu jawabnya Daniel Chandra ya. Kita berikan kesempatan yang lain untuk jawab. Daniel kok nggak ada namanya?
Mana sih? Oh, ini. Oke. Yovan. Habis Daniel ini siapa nih? Wait. Yovansa katanya 1/S-3 juga. Yovansa bukannya udah jawab hari ini ya? Yovansa, udah stop. Nggak usah jawab dulu ya, udah selesai. Yovansa. Oh, Yovansa belum jawab. Oke, betul ya teman-teman kata Yovansa. Jadi adalah 1/S-. Raven, bukannya 2 dikali. Iya, Raven, betul. Maksud saya tadi teman memang nanyanya baru E pangkat 3T. Jadi mungkin maksudnya Yovansa sama Daniel itu baru ngejawab E pangkat 3T-nya aja. Ya, Raven. Kalau Raven udah lengkap dikalikan dengan 2. Jadi sebetulnya hanya masalah komunikasi aja. Tadi memang saya nanyanya baru E pangkat 3T. Kalau E pangkat 3T 1/S-3. Tapi karena ada 2-nya, maka 2/S-3. Ya, nggak ada yang salah kok. Betul. Lanjut. Siapa yang mau 3 sin 2T? Mau sin 2T-nya dulu boleh. Oh, ada Kevin. Kevin Tanoto udah jawab. Mana Kevin? Kevin. Oke, Kevin sudah jawab katanya 3 dikali 2S². Betul sekali ya. Karena dia sin, jadi penyebut atasnya 2. Karena depan penyebut pembilang ya. Karena 3, maka atasnya akan menjadi 6. Sorry. 6 per, gitu ya. Bawahnya adalah S² ditambah dengan 4. Tuh, 2² Kevin Tanoto ya. Yang kos. Siapa yang mau yang kos? 5 dikali S/S² plus 9, Bu. Iya, siapa nih? Erwin, Bu. Erwin. Erwin sudah maksimal ya, Win. Jangan lagi ya, Win. Jadi apa tadi, Win? S apa? 5 kali S/S² plus 9. Oke, sip. Thank you, Win. Yang 6 saya aja. Kalau yang gampang saya, karena susah kalian. Oke, udah ya. Jadi ini dia hasil Laplace transform. Sekarang inverse Laplace nih. Saya mau tanya. Ini bisa difaktorin nggak, teman-teman? S² ditambah 4S ditambah 13. Bisa difaktorin nggak? Bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak difaktorin? Kalau nggak bisa, diapain? Ada yang tahu ini diapain? Partial fraction ya, Bu. Partial fraction. Ini dengan siapa ini? Didymus, Bu. Didymus. Didymus kalau pakai partial fraction berarti harus difaktorkan ya Didymus ya? Iya, Bu. Bisa nggak Didymus memfaktorkan ini yang bawahnya di? Enggak kayaknya. Enggak. Jadi gagal pakai partial fraction-nya Didi. Gitu. Nah, teman-teman, Didymus sudah ngasih clue. Dia bilang pakai partial fraction, terus saya sanggah karena ini nggak bisa difaktorkan. Kira-kira pakai apa dong? Ada yang tahu? Kuadrat sempurna, kata Felix. Gimana, Fel, maksudnya kuadrat sempurna? Felix sudah jawab belum hari ini? Oke, Felix jangan jawab lagi ya. Gimana, Felix, kuadrat sempurna maksudnya, Fel? Felix bukannya biasanya pakai mic ya, Felix ya? Mic-nya error, Felix. Tuh, teman-teman, Felix sudah bantu pakai kuadrat sempurna. Diapain sih maksudnya kuadrat sempurna? Bingung nih misalnya. Apa sih kuadrat sempurna? Dibikin jadi kayak S-min apa gitu di kuadratin terus Oke, plus apa gitu. betul sekali. Jadi kata Felix yang itu Felix kan yang ngomong ini ya, Fel ya? Ya, Bu. Ya, Felix soalnya putus-putus ya. Teman-teman bisa dengar kata Felix nggak? Lumayan nih Felix ngasih clue. Jadi maksudnya kuadrat sempurna itu kata Felix yang bawahnya itu dipecah bukan disederhanakan ya, apa nih ya? Kayak dituliskan ulang kembali. Kira-kira ini S² plus 4F muncul dari mana? Ini muncul dari sekian, terus ini kuadrat. Menurut kalian S pangkat berapa? S di minus atau di plus berapa? Ada yang tahu nggak? Clue-nya ada di sini, di 2 pertama. Siapa yang tahu? Plus 2, Bu. Plus 2. Siapa nih jawab? Leonardo Dilan. Leonardo Dilan. Dilan, oh ada Dilan di sini. Mana Mile ya? Ayo Dilan, mana nih? Udah ada S plus 2 kuadrat. Kalau S plus 2 kuadrat yang muncul apa? Dilan.
Coba dibuka kurungnya jadi apa? Maksudnya, Bu? Kalau misalnya saya punya S plus 2 dikuadratin, maka yang muncul jadi apa? S kuadrat plus 4S plus berapa, Dilan? Plus 4. 4. Tapi ini maunya 13. Oh, Kamu cuma baru punya 4. Jadi ini plus berapa dong? plus 9. 9. Plus 1 ya? Bener dong 9. Kan? Ya, 2 9. kuadrat 4. 4 tambah 9 kan 13. Iya nggak? Iya, Bu. Nah, terus lagi Dilan. Ini kan S plus 2 ya. Kalau di bawahnya S plus 2, yang atas juga harus diotak-atik lagi. S-nya harus diganti jadi S plus 2, nggak boleh S doang, biar sepaket. Nah, Dilan maunya 2 dikali S plus 2. Di sini maunya 2S min 5. Perlu diapain lagi nih di belakang? Kalau dari sini baru muncul apa, Dilan? 2 dikali S, kalau istilahnya Cindy, dikali pelangi. 2 dikali S, 2S ditambah 4. Ya betul, Soraya. Dapatnya adalah min, ya gitu. 2 dikali 2, 4. Min 7. Bukan ya? Min 9. Betul, min 9 kita punyanya. Karena 4 dikurangin 9. Jadinya adalah min 5. Oke. Maka ini saya pecah. Ya, ini saya pecah. Bagian saya aja ini. Di 2 saya simpan di belakang. Kemudian dikurang. Ini dicoret. Ini dicoret. Siapa yang bisa menginverskan? Siapa yang bisa menginverskan? Kira-kira FT-nya apa ya? Where mana ini? Jadi apa ya FT-nya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini apa ya? Mirip bentuk apa? Siapa yang mau coba jawab? Ada yang tahu? Bentuk apa? Pas nih ya. Pas beres, pas selesai. Carol, pangkat min 2T cos 3T. Oke, Carol, betul sekali. Kenapa pakai cos? Karena ada S dibagi S. Kenapa ada pangkat min 2T-nya, Carol? Coba dijawab, Carol. Kenapa ada pangkat min 2T-nya, Carol? Kenapa, Carol? Karena itunya 2, Bu. Itunya tuh yang mananya, Carol? Bentar, mana ini Carol? Carol, karena mungkin Carol bisa bilang, karena di sini semua S-nya diganti dengan S plus 2. Seharusnya kalau dia cuma mau cos aja, di sini cuma boleh ada S dan S. Tapi karena S-nya diubah menjadi S plus 2, berarti kita pakai shifting. Shifting itu yang saya nulis di tabel rumusnya, kalau pangkat CT dikali GT, jadinya GS min C. Ya, saya lupa pakai F apa pakai G waktu itu. Oke, terima kasih Carol. Nah, yang ini mirip dengan rumus siapa? Ada yang tahu nggak ini mirip rumus siapa? Mirip rumus siapa nih? Mirip rumus apa ini? 9 dibagi dan seterusnya. Ada yang tahu mirip rumus siapa? Perlu diotak-atik nggak sih ini? Perlu di-rewrite nggak? Perlu ditulis ulang nggak? Siapa mau coba jawab? Adakah yang mau coba jawab? Sin, Bu. Ya, Bu. Iya, betul, Carol. Sin. Tapi kalau sin perlu diotak-atik dulu nggak, Carol? Yang lain? Selain Carol, Carol udah ngasih clue nih pakai sin katanya. Ayo yang lain. Tapi kalau sin, ini 9 di sini harusnya di atasnya berapa? Perlu Soraya. Gimana Soraya? Diapain Soraya? Ditulis pakai apa Soraya? Mana Soraya? Itu paling bawah, Bu. Oh, paling bawah. Oke. 3 kuadrat. Jadi kalau Yovansa, Soraya, belakangnya harus kuadrat. Ya oke, kuadrat nggak apa-apa. Ini jadi 3 kuadrat, betul. Tapi kalau gitu atasnya jadi apa, Soraya? Kalau di belakangnya mau dibikin 3 kuadrat, di sini harus jadi apa, Soraya? Gimana?
Gimana, ayo. Harus jadi apa? Harus 3. Jadi ini harus 3. Kalau di sini harus 3, maka di depannya harus dikalikan dengan 3 supaya tetap terjaga menjadi 9. Oke, siapa yang tahu sekarang inverse dari ini? Udah tadi Carol udah kasih clue pakai sin, tapi apakah hanya sin saja atau gimana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ini jadi gimana? Bukan 1/3 Soraya, 3 depannya. Ada yang tahu? Kira-kira cukupkah hanya dengan iya betul sama Delvian 3 pangkat min 2T. Nah, gini, 3 pangkat min 2T sin T. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Saya? Nah, kalau kayak gini kuliahnya enak nih. Aktif, banyak yang jawab, banyak yang nanya. Ya. Nah, inilah dia pembahasan kita untuk materi UTS. Bu, tadi Yap. inverse yang terakhir gimana, Bu? Saya ada lupa yang ini? ada E-nya. Yang ini? Iya. Oh, yang ini. Oke, saya coba jelasin ini ya. Coba kalian cari di tabel. Di tabel itu saya pernah nulis di kolom kirinya itu ada E pangkat CT dikalikan fungsi sembarang. Saya lupa pakai G, pakai H atau pakai apa, nggak tahu lah, bisa bebas ya. E pangkat CT dikali GT itu hasil transformasi Laplace-nya adalah si transformasi G ditransformasikan dulu, jadi G besar. Nah, betul pakai ini. Jadi setiap kali Felix bener ya? Apa Irvin? Irvin. Oh, Irvin. Jadi setiap kali Irvin ketemu S-nya diganti dengan S minus sesuatu, itu harus dikalikan dengan E pangkatnya gitu, Irvin. Oh. Ya. Silahkan, ada lagi nggak yang mau tanya? Jadi ini, nah kalian proyek ujian jelas tidak akan seperti ini ya. Jadi ini semua materi yang dibahas di UTS yaitu orde 1, orde 2 homogen dan non-homogen, orde tinggi juga dibahas. Ya.